Teman-teman, ini saya hari ini ulang tahun nih, tapi umurnya udah tua karena hari ini saya di Kolombia lagi nungguin mau ke Panama karena mobil sudah berangkat duluan. Jadi Sani masakin gua ini, thank you Sani, ini istimewa ini, dimasakin telur sama apa tadi itu, tuna sama nasi, udah. Jadi kita sederhana aja karena di luar awan banget, kita mau turun takut, makanya Sani langsung masak buat saya. Terima kasih teman-teman. Bravo, never stop overlanding. Ya teman-teman, ini company shipping forwarder yang mengirim mobil dari Kolombia ke Panama. Ya ini customernya dari mana saja ya, ini dari Eropa banyak. Ya dari Amerika, United States, dari South America, dari China, Asia, Malaysia dan Indonesia. Ini Indonesia baru kita. Ya foto kita dipasang di sini. Dan ini foto Herman Luka Alaska. 2028 March 6. Ya, jadi ini perusahaan berlokasi di Cartagena. Kongsi bayar 1.550. Kalau nggak kontainer nggak berangkat itu US dollar. El mismo concepto de marítimo, no sé qué. Sí, porque la clamia es de negocio es import, se llama Interworld Trade. La clamia es de importar esto. Ok. O sea, no la afecta contablemente, no le genera ningún problema. No, porque ese iba. Ahora yo hablo con la contadora para que le hagamos la sub, que es como lo hacemos. Ya le digo a ella. ¿Le hago uno para cada uno? You want the. Good job. You want the zip for each one? Yeah. Sí, para cada uno. Los grandes ya están muy organizados y tienen No, toda la se infraestructura. Jadi kawan-kawan yang mau ke selatan, ke utara Amerika mesti sedia duit nih. Satu kontainer kurang lebih kalau berdua 4.000 lebih. 1.500. Yo, Converse. ¿De dónde? Sí, Ya no. Aviatur, sí. Ellos la aguantan porque yo trabajé en Aviatur, en Avenida. Oke, 3.100 ya. Oke, thank you. Ya. Ayúdame, que tomo una foto con mi amigo, van a ver. ¿Tu amigo o tu amiga? Amigo. Un chavito que vive con él, toma el turno de Ya, kita mau naik ke atas sekarang. Lama di Cartagena ini. Ya ini masih terinfluence oleh Spanyol ya, bangunan-bangunannya. Ya ini
benteng-bentengnya masih tersisa. Ya ini seperti di Keraton Jogja ini. Dari zaman dulu memang benteng dan pagar itu perlu sekali, karena zaman dulu itu dari arah laut masih banyak bajak laut nih. Nah ini tembok-temboknya benteng di Cartagena, Kolombia. Benteng dari kota Cartagena zaman dahulu, bentengnya masih ada. Ya, di depan adalah monastery, yaitu tempat orang-orang suci yang pertama dari Spanyol masuk ke Cartagena ini. Ya memang zaman dulu tuh mereka masuk sebagai misionaris juga. Mereka selalu membuat semacam tempat-tempat beribadah ya. Dan di sini majority Katolik. Ya ini mereka jual barang-barang kaki lima nih, dipajang di pinggir jalan. Ya dari tanggalan, permainan anak-anak, alat-alat tulis. Ya teman-teman, ini ada Toyota Center nih di sini nih. Nah ini di semua negara ya, Toyota selalu desain dari workshopnya sama. Nah inilah salah satu sebab kenapa saya selalu menggunakan Toyota, karena di semua negara ada Toyota Center dan memudahkan kita untuk belanja part kalau terpaksa. Ya teman-teman, ini perumahan yang di pinggir kali dan di dekat pelabuhan ya, sangat kotor sekali, sampahnya banyak. Nah ini daerah-daerah rawan, daerah sini biasa kalau dekat pelabuhan ya, kita harus hati-hati ya. Ya kita makan pastel nih siang ini nih. Di sini pastelnya isinya ada ayam, ada daging, ada keju. Nah ini kita makan yang ayam sama keju. Ini ada posisinya di depan benteng, sedang makan siang ya. Ini bentengnya di depan kita. Ya hari ini dijaga polisi lagi nih. Ini memang di sini memang daerah rawan. Kemarin sudah dijaga sore-sore, sekarang tiap sore dijaga karena ini kebetulan hari besar ya, jadi banyak orang mabuk di sini. Nah ini dari jam segini polisinya sudah standby karena malam ini malam minggu, dan di depan ini warung ya yang jual minuman bir, mereka pada mabuk-mabukan di sini. Ya semoga nggak ada yang ngamuk. Soalnya di sini kalau punya uang mereka pada minum alkohol.
Ya, saksikan terus perjalanan saya di Amerika Latin yang sangat menantang. Semoga bisa menginspirasi teman-teman. Bravo, never stop overlanding. Ya teman-teman, ini pagi ini kita jam 4.30 kita ke airport mau bertolak ke Panama. Ini airportnya di dalam kota nih, di pertigaan. Saya pikir tadinya mall, nggak taunya airport, jadi di pinggir jalan nih. Ayo kita masuk. Nah, kita sekarang mau take off nanti jam 7. 1 jam 20 menit kira-kira ke Panama. Dari Panama nanti kita naik mobil lagi kira-kira 1 jam untuk ke Pelabuhan Kolon. Kita akan mengambil mobil. Semoga hari ini bisa di clearance dan kita akan rolling lagi nanti beberapa hari untuk menuju ke Costa Rica. Ikuti terus perjalanan di Amerika Tengah. Bravo, never stop overlanding. Airportnya ini kayak terminal bus di pinggir jalan, di depannya pertigaan, di tengah kota, dan modelnya satu hanggar aja ini. Ini di Cartagena, kita mau naik Copa Airlines. Saksikan terus perjalanan di Amerika Tengah ini. Agak susah sekali ini traveling di Amerika Selatan dan Tengah. Nah, ini kita ditahan karena kita kalau ke Panama kita harus ada tiket kembali. Padahal kita sudah jelaskan kita naik mobil, jadi kita harus beli tiket. Apakah kita harus beli tiket cuma-cuma terus dibuang? Ya, ini saya sudah pakai surat dari embassy juga ya, tapi harus ada tiket kembali. Dia nggak mau tahu karena dia tidak percaya sebagai seorang Indonesia membawa mobil dari Indonesia. Jadi informasi internasionalnya kurang di sini ya. Teman-teman yang naik mobil ya, terutama hati-hati. Kalau naik motor gampang karena kita bisa packing, kita bisa masukkan peti, kita kirim. Nah, inilah pengalaman saya selama ada di Amerika Tengah. Jadi sebetulnya pesawat mau berangkat pagi nih. Kita masih berantem dulu nih sama, kita harus beli tiket lagi dan tiket itu harus dibuang nanti. Kita harus beli terus dibuang ya. Ini adalah salah satu peraturan yang memaksa dan kita harus buang uang lagi. Saya beli tiket 6 juta. Nah, ini kalau hari ini satu orang mungkin bisa 10 juta ya. Jadi ini adalah pengalaman yang pahit yang ada di Kolombia dan Panama. Tolong di-share ke teman-teman. Teman-teman, kita sudah booking termasuk luggage di sini dipakai lagi karena antara booking.com dengan Copa tidak nge-link nih. Jadi saya bayar double. Udah beli tiket double, sekarang suruh bayar luggage double, dan tiket double-nya ini belum keluar, kita mungkin cancel semuanya ini. Jadi kita sudah habis banyak sekali nih untuk perjalanan kali ini uangnya. Jadi teman-teman yang mau pergi ke Amerika Selatan Tengah harus berpikir, dan ini Pak Sani juga udah setup, mungkin nggak usah pergi. Jadi Amerika Selatan dan Tengah tidak perlu dikunjungin, kita skip aja ke lain negara. Kalaupun mau kita ke negara Amerika Utara saja, tapi kita harus melalui port yang bagus. Jadi ini pelajaran bagi overlander ya. Jadi kita di Amerika Selatan, Tengah, dan Utara ini kalau bawa mobil setengah mati kita. Bravo, never stop overlanding. Ya, kita akan bertolak ke Panama sekarang. Kita mau ngambil mobil ya, dan kita akan mengatur jadwal ulang karena di sini banyak masalah ya mengenai pengurusan dokumen dan surat-surat terlalu complicated. Jadi kita ambil option 2 nanti kalau seandainya susah untuk pengurusan surat-surat. Sebentar lagi kita akan terbang ke Panama, 1 jam lebih sedikit untuk ke Panama.
nanya, Om kenapa mobilnya dimasukkan kontainer. Nah ini antara Kolombia dan Panama ini ada namanya Darien Gap, itu hanya hutan belukar ya, tidak ada jalan sama sekali. Dan jauh di sebelah sana adalah laut, jadi mobilnya lewat laut nyebrang, dan pesawat terbangnya dari Kolombia ke Panama hanya 1 jam, dekat sekali. Tapi tidak ada jalan untuk kendaraan lewat jalan raya. Jadi ini prosedurnya ribet sekali. Saya juga tadi naik pesawat hampir tidak berangkat karena tidak punya return tiket, dan mereka ngotot harus beli return tiket. Padahal saya naik mobil, jadi saya tadi sudah buang, 1 orang 2 juta untuk beli dan untuk dibuang tiketnya. Ya, jadi untuk berangkatnya 6 juta plus tiket return 2 juta. Tapi yang 2 jutanya dibuang. Jadi 1 orang keluar uang 8 juta. Sangat mahal sekali ya. Dan untuk menyeberangkan mobil, kurang lebih 1 mobil saya bayar 25 juta. Jadi untuk menyeberang mobil dan orang kira-kira hampir 35 juta. Ya inilah yang harus diantisipasi apabila teman-teman mau menyeberang dari Kolombia ke Panama dan akan traveling di South America dan Central America. Biayanya tinggi sekali, dan saya tidak anjurkan untuk kemari karena alamnya lebih indah di Indonesia, tropisnya lebih enak di Indonesia. Jadi hanya untuk di sini untuk journey pengalaman saja. Tapi kalau untuk berlibur atau untuk mencari kebahagiaan agak tidak disarankan. Di sini lebih banyak susahnya daripada bahagianya. Bravo, never stop overlanding. Ya itu pelabuhannya ya, banyak kapal-kapal yang mengirim barang ya. Masih lebat ya ini. Permanezcan sentados con el cinturón de seguridad abrochado y todas sus pertenencias guardadas hasta que la señal de abrocharse los cinturones sea apagada. Tomen precaución al abrir los compartimentos superiores, ya que el contenido se pudo desplazar durante el vuelo. Recuerden revisar los bolsillos de sus asientos. Comprometidos con el medio ambiente en disminuir las emisiones de carbono y mantener el confort en la cabina, les solicitamos su apoyo abriendo las salidas de aire acondicionado. Ya, kita baru saja disiksa ini. Landingnya di Terminal 1. Kopernya harus ngambil di Terminal 2. Kita harus naik bus. Jadilah ini airport Panama. Karena tiap airline punya airport sendiri-sendiri. Copa di Terminal 2. Landing tapi Terminal 1. Bayangkan kalau kita nggak bisa ngomong Spanish. Gila, dah kita ini sudah naik pesawatnya 1 jam, ngurus luggage-nya sama surat-surat 3 jam. Nah inilah overland di Amerika. Ternyata tidak senyaman overland di Asia. Asia buat overland nomor 1 paling enak. Kalau Amerika itu semuanya serba teratur, tapi di sistemnya kalau nggak ada nomor tiket kembali nggak bisa balik, nggak bisa berangkat. Jadi terlalu canggih, membuat kita jadi stuck. Nah. Sí, es que Copa es Terminal 2. Por cuidados de seguridad de no manejar de noche. Ajá. Entre Honduras y Guatemala, no manejar de noche. He say between Honduras and Guatemala, don't drive in the night time. You know, don't.
Ya, que no lo hagan. Don't do it. No manejar de noche. Solo en Nicaragua, Costa Rica, no problem. Yeah. Salvador, no problem. Que se vaya mejor por la ruta del Salvador. Honduras, Salvador, Guatemala, más Okay. segura. He said better take the road from Honduras to Salvador and then go to Guatemala. Yeah. This is the best road you can do. Es más segura esa ruta. It's more safe. Ajá. Un poco más larga, pero más segura. It's a little longer, but more safe. Pacific Ocean ya. It's al lado del Pacífico. Ajá, exacto. That's what I told you last night, you know. Don't Pero go in the es middle. muy segura. El Salvador es muy seguro. Yeah, It's a Salvador, no problem. route 40, American Highway. En la 40. American Highway there. Sí. Entonces, por allí dígale que mejor no agarre la de Honduras que va para arriba, que va por el Caribe. Esa no. No. Que agarre. Kita untuk menghindari Honduras. Dari Nicaragua kita ke El Salvador En langsung Nicaragua ke es muy seguro. Guatemala. Dígale. Nicaragua, Nicaragua, muy seguro. very safe. Yes, No Honduras. problem, negro. Yeah, Costa Rica, no no problem. problem. Yeah, Honduras problem, yeah. Ajá, Honduras Yes. y Guatemala. So we go from Mejor que El agarre Salvador, Honduras. Guatemala. Salvador, no problem. Yeah, Salvador, Guatemala, no problem. Yeah. Okay. Y si vamos entonces para Belice, nos toca atravesar Guatemala. Ah, si van para Belice, Guatemala. So we don't have to Pero go to para Belize. Belice salen a Cancún, México. Sí. Esa ruta es más tranquila. Belice, no problem. Belice no problem. Pero tienen que llegar a Ciudad Guatemala y subir hacia Belice. ¿Cuánto hay más o menos ahí en Uf, casi 700 kilómetros. Oh. Y entonces ¿dónde duermen? Pero- ¿Dónde paran? Ini ada mobil rescue nih datang nih, keren nih. Ford. Ya di sini memang tidak aman, jadi di mana-mana banyak mobil rescue, emergency evacuation. Ya jadi kalau ada gempa bumi dan ada kecelakaan nih mobil rescue-nya. Kita di Panama sekarang. Nih di Panama juga banyak sampah nih. Bau banget sampahnya. Ya di Panama gedungnya tinggi-tinggi ya. Jadi seperti di Tokyo nih. And chicken, right? Nobin. Nah, ini makanan di Panama ini. Ayam, daging, Ensalada. Hágame caso a mí yo, porque ahí con ellos quedo yo, ¿viste? En ensalada y pollo. No. ya, ini ada di dalam mall ini di Panama City. Ya teman-teman, ini kita punya PR tiap malam nih. Kita cuci baju ya, dan ini baju-baju ini semua kebanyakan dry fit ya, dan kita juga bawa barang yang tidak terlalu banyak, dan kita juga malam kita makan jangan terlalu banyak, makan seadanya, makan buah-buahan aja, sebab kalau terlalu banyak makan nanti kita sakit ya, dalam perjalanan masih jauh. Besok saya jam 11 harus sudah berada di pelabuhan untuk clearance mobil VX. Dan selanjutnya kita akan ke Costa Rica. Bravo, never stop overlanding. Ya teman-teman, pagi ini saya bangun pagi ya, jam 6. Saya kodok telur, makan buah, pisang. Ya, saya udah siap-siap, baju udah pada kering ya. Saya udah siap-siap mau berangkat menuju ke Colon. Ya, jadi
Cologne itu kurang lebih naik mobil kurang lebih 1 jam. Ini takut macet ya, karena jam 11 saya harus masuk ke pelabuhan dan tidak boleh ditemanin oleh siapapun. Karena di dalam pelabuhan harus rapi, baju tangan panjang, dan kita harus steril ya, nggak boleh banyak bawa barang-barang, hanya mungkin surat-surat saja. Setelah itu kita akan coba membawa mobil untuk ke Panama. Kita membersihkan dan kita akan isi form untuk masuk ke Costa Rica, dan insya Allah nanti siang saya atau sore saya akan mampir ke KBRI, karena kemungkinan besok setengah hari ya, karena hari Jumat 1 minggu di sini libur ya, ada hari libur nasional. Saksikan terus perjalanan dan proses pengeluaran mobil di pelabuhan siang ini. Bravo, never stop overlanding. Ya teman-teman, pagi ini saya akan mengambil mobil di Cologne ya, kurang lebih 45 menit dari sini. Saya sewa mobil ini, kebetulan mobil kecil ya, Suzuki Verso. Where we going now? Sí, yo estaba diciendo que me llamó este Juan, pero este Juan me conoce bien porque me llamó y me... Y tiene mi número. Tiene mi número, sabe mi nombre, pero este número para yo, ¿quién es? Bueno. ¿Quién es? Yo después cuando me dice Juan, yo te digo que el único Juan de Colombia que puede ser Juan Pino, pero me hubiera chateado el otro número del extranjero. Yeah. Y yo dije, vamos a darle para ver quién es. Where we going now? We go to Cologne. To the... Pick up the cars. Okay. And Candy is my friend. Okay, how are you? How are you, fine, Amigo. fine? Amigo, good. It's a new car, yeah? This one? car is new, yes. Yes. I Yes. can smell the... how many kilometers? Still at 300? No, I think they didn't have the first maintenance. Oh, 3,000. Oh, 3,000. okay. Ini baru dalam 3.000 nih. You are from India? Indonesia, not India. Indonesia. Okay, this car is India, I know. India, It's from Maruti. Maruti. Yes. Yeah, Maruti, I It's know. a new Maruti. Yes. But this is the 24. Oh, yeah, 24. Yeah. 23 is different. It's Yeah, manual. manual, ya. Ya, jadi 1000 cc, mesinnya 3 silinder. Seperti Xenia yang dulu pertama keluar, Xenia 3 silinder juga. Tapi oke, untuk bensinnya juga irit nih. Jadi saya menyewa 70 km, saya bayar kira-kira 750.000 uang Indonesia. Karena kita mau ngambil mobil di pelabuhan. Ya, ikuti terus. Bravo, never stop overlanding. Kita sekarang masuk ke gate nomor 9. Yang ada dari sini kita akan tembus ke gate nomor 8. Kita punya mobil disimpan di warehouse di gate 8. Buenas. Buenas, ¿cómo están? Nosotros vamos a Everlogistic. Ellos van a recoger un vehículo. Para ver si nos da chance ahí, por favor. Para que vea atrás. We need a special access and they give a ticket. And you have to pay that ticket if to the car get in and out. Yeah. But if I don't have the ticket, I have to go to the normal and you have to register. Yes. But you can get in, me no. Ya teman-teman, baru saja kita sogok $5 langsung tanpa tiket masuk. Inilah negara-negara porque yo no. di dunia manapun juga menjadi sama saja. Ya ini kita baru saja Yo vi tantos años en Suecia. kita cari nomor dari penyimpanannya. En todas partes debe haber eso, pero. Ya teman-teman, kita sudah sampai di warehouse nih. Kita sedang Everlogistic ya. Ini yang travel agent yang untuk mengeluarkan mobil ya. Kita mau coba mengeluarkan mobil nih. Ya, kita dari sini kita akan pengurusan di taksi. Saya bayar dulu tadi 55 plus $5 untuk nyogok polisi jadi 60 ya? 65. No, 65. Ya, $65. Ya.
Oke, kita masuk sekarang. Ini panas sekali udaranya di luar. Oh, Chinese. Chinese New Year. Yes, sir. Chinese New Year. It's already past Chinese New Year. Nah, ini kantor posnya ini. Right? And when the container is there, you will take us there. Oh no, we wait here. You will wait here, right? But today, right? Yeah, it's today. Today, they pick up the container, the trucker. Oh, the truck. We wait for. They're waiting for the truck, yeah. The document and pick up the container. Wait here. No problem. Good, yeah. This is better, cold. Outside is hot. Yes. Right. Okay. Do you need our documents? Ya, ini peta dari Amerika Selatan dan Tengah. Ya, jadi saya pertama datang ada di Uruguay. Terus saya ke Ushuaia. Saya naik lagi, ya, balik ke sini dan saya masuk ke Brazil. Ya, saya mutar di Brazil dan saya lewat atas. Saya tidak bisa masuk Bolivia, saya ke Peru. Ya, dari Peru, Ekuador, Kolombia. Nah, Kolombia kita kapalkan ke Panama, ke Colón nih, di sini Colón. Saya naik mobil dari Panama City ke Colón. Besok kalau sudah selesai kita langsung ke Costa Rica, Nicaragua, ya El Salvador, ke Honduras. Kita langsung masuk ke Guatemala, kita ke Belize, langsung Mexico City, ya, terus kita akan masuk ke Tucson dan kita akan ke Los Angeles. Ya, total perjalanan ya, dari Ushuaia terus sampai ke Los Angeles itu kurang lebih menurut route 40 18.000 sampai 20.000, tapi saya lebih karena saya muter-muter, jadi kurang lebih 25.000 km sejak 2022 saya berangkat dari Uruguay November. Saya perkirakan Mei 2024 saya sampai di Los Angeles. Dan akan terus ke Kanada dan nanti saksikan terus untuk ke benua Afrika. Bravo. Never stop overlanding. Yeah. So what is the procedure after we get the car? The custom Duana will to check inside the car, or the custom, the tax people no? The container already open? Yeah, the custom open. The container. In the seal. The seal. No, not the seal. The seal is broken right now by the Custom. The authority look and something. After that, put some. Special lock Yeah. belong to them. Yeah, yeah. Los verdes, los gringos. No, es un candado. Yeah, line lock, normal lock. No need to check. We have to go there with them and they open. Y que cuando vamos al patio es donde lo abren y abren el candado, pues. Ya, sí, entonces ya ustedes entran y ven si todo está en orden. Everything is okay. And after they open together with us, no, we can take out the car. Yeah. That's what this is. So, Okay. entonces, poquitos turistas conocen. Sedang mau menuju ke warehouse yang penyimpanan kontainer Pero sekarang. siempre a Zona Franca o Diantarkan posnya. a la ciudad, ¿verdad? Sí. Aquí unos amigos míos tienen bodegas. Posnya. Aquí en esta zona de Francia. Iya. Sí. Ellos le llaman in trade.
Sí, es nueva, lleva poco tiempo, como 2 años aquí. Ya, ini kontainernya sudah ada nih. Nah, ini yang kemarin isinya 2 VX ini. Tapi masih di atas, gimana turunnya? Ya, kita harus turunin ini. Kita nggak tahu nih turunnya gimana nih. Ini kepanasan ini dalamnya, udah dijemur di sini nih. Ya, kita ikutin terus proses evakuasi mobil Om Sani dan saya di dalam sini. Nanti mau diturunkan nih gimana? Di sini turunkan. Paling di belakang situ ada jembatan itu di situ. Kita mesti naik dulu, terus kita mesti pasang akinya dulu, panasin dulu, turun, baru kita balik ke Panama City untuk besok dicek ulang baru ke Costa Rica. Bravo, never stop overlanding. Ya, kita mau buka dulu kontainernya. Ya, ini ya, mobilnya masih di dalam. Kita sedang tunggu mobil dereknya mundur. Nah, ini mobil dereknya datang nih. Ya, ini mobil dereknya datang. Mobil dereknya akan mundur. Jadi mobil diturunkan di mobil derek dulu, nanti baru mobil dereknya bisa menurunkan mobil ini ke tanah. Ya, ini caranya menurunkan mobil dari kontainer. Siang ini mobil saya sudah datang nih dengan mobil Pak Sani. Bentar lagi kita keluarin ya. Nah, nanti dari sini kita keluarkan ke mobil gendong ini. Mobil gendongnya turun. Proses pengeluarannya sangat cepat sekali ya. Tadi saya berangkat jam 7, saya sampai di sini jam 9, saya nunggu sebentar, sempat makan siang bentar. Nah, ini sudah keluar ya. Dari sini kita langsung ke Panama City. Ya, ini saya dengan Pak Sani sudah berkeringat-keringat ini, sudah nunggu, tapi tidak apa-apa, ini pengalaman. Bravo, never stop overlanding. Ya, ini sangat kuat ya. Diket di bawahnya. Ini tangki saya juga perlu di restore, dia udah karatan semua karena bekas kena salju ya di Eropa, dan saljunya mengandung garam. Ya, saya mesti rapikan nanti kalau sudah sampai di Los Angeles. Ya, orangnya pakai celana butut dulu karena dia mau tiarap lihat bawah mobil nih. Karena di bawah mobilnya kotor.
pasang aki dulu nih. Ya, sekarang saya akan menurunkan mobil ini dari dalam kontainer, akan dimuat di truk. Ibunya yang akan turun. Lepas tali dulu sekarang. Ya, kita akan turun sekarang. Oke. 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 Okay, go, go, go. Ya, sekarang ditarik dengan mobil gendong. Okay. Ready. Bye bye. Brake, right? La ventaja es que son altos, no tienen problema para salir. Wait, wait, wait. Hey, reverse, little. Ya no puede mover. Ya, no. Ya, mobil baru saja turun ya dari kontainer. Sekarang giliran mobil Pak Sani ya. Habis ini kita akan coba periksa dulu aki, baru kita akan jalan habis ini. Ya, setelah diturunkan, kontainer akan dibawa lagi ke pelabuhan. Ya, sekarang sudah selesai pengeluaran dari kontainer mobil. Sekarang saya akan meninggalkan Kolon untuk menuju ke Panama City. Ya, sekarang
servis nih 60 dolar, dapat kira-kira 60 liter. Ini $1 1 liter. Diesel ini sekitar 15.000. Ini sebentar lagi 60 nih. Sunny, how many? $50. So, 60. Ya, teman-teman, sore ini saya akan menuju ke bendungan Panama ya. Kita mau lihat tuh terusan Panama. Nah, ini di depan ini sudah mulai dekat ya, ada menara-menara macet ini. Kita akan mengeksplor lokasi di mana terusan Panama ini dibangun, dan kita akan lihat terusan itu dengan air yang dialirkan dari bawah sehingga kapalnya bisa naik untuk pindah ke berikutnya. Nah, kita akan lihat mekanisasinya nanti. Terus ikutin terus. Hari ini saya sudah kurang lebih 4 jam ke pelabuhan mengeluarkan mobil. Ya, ternyata mobilnya sudah keluar dan sudah beres semua, dan kita akan mengeksplor Panama. Bravo, never stop operating. Ketemu lagi nih sama teman nih, travel around the world. Michigan, Amerika. Ya, ini adalah step dari bawah ke atas karena harus nembus gunung, jadi mereka pakai sistem dinaikkan tahap demi tahap. Teman-teman, di belakang saya adalah Miraflores, yaitu ini Panama Canal. Ya, kita bisa lihat ya, kanal terusan dari ujung sana. Ini air bisa dikontrol naik turun. Jadi dibikin bertahap ya, tahap pertama dan tahap kedua dan selanjutnya. Ini adalah penghubung antara Atlantik dan Pacific Ocean. Bravo, never stop overlanding. Ya, di kanal yang sebelah sana ada kapal sedang menyeberang tuh, jalan dia. Ya, dia ditarik dengan lokomotifnya menggunakan gigi.
menarik ya, karena tonasenya sangat tinggi, besar sekali kapalnya. Baru saja melihat dari Panama Canal, ada di belakang sini ya. Nah, Panama Canal ini sangat terkenal untuk objek turis sekarang. Tadi saya juga lihat kapalnya ya, buka tutup kanalnya, naik turun airnya. Dan untuk kemari lumayan, tadi macet dari Panama City, kurang lebih setengah jam perjalanan. Nah, saya sekarang bersama Pak Tari juga, kita berdua besok mau explore lagi sehari, dan lusa kita mau ke Costa Rica. Costa Rica kita ada tantangan lain, yaitu setir kanan tidak boleh masuk. Kita coba lihat jalan ceritanya, kita ikutin terus ceritanya. Bravo, never stop overlanding. Ada stiker nih. Nah ini belum minum ini dah. Ya, kita minum antangin sebelum jalan jauh hari ini. Semalam saya tidur malam karena seharian kepanasan. Tapi saya lupa kasih Sani nih. Saya udah minum 2 kemarin, badannya seger lagi. Hari ini drive lagi 200 kilo mungkin, karena mau ke KPRI dulu. Minum dulu, San. Oke, nih. Kita minum dulu. Lu pagi-pagi ngetin gua kalau belum. Oke. Ah, Joan, nih. Teman saya juga saya kasih nih. Oh, they're fantastic. They taste really good. Huh? Ya, kita minum antangin hari ini biar jalan jauhnya enak. Oke, mantap. Kita akan menuju ke KPRI ya. Sekarang hari Kamis. Kita dari sini, setelah dari KPRI, kita akan langsung bertolak menuju ke arah Costa Rica. Merah. Ya, tanggung nggak ditanggung. Ya, sekarang tanggal 28 Maret, hari Kamis ya. Ini kotanya sepi karena hari ini hari besar nasional. Tapi saya akan berkunjung ke KPRI ya, karena KPRI buka. Rolling Sun. Nah, ini sebentar lagi kita akan merapat ke KPRI. Dan inilah kota Panama City. Saya akan mengeksplor city-nya nanti siang, terus dari situ langsung ke arah utara, yaitu menuju ke Costa Rica. Perjalanan hari ini belum sampai di border, baru di pertengahan, kurang lebih 200 kilo. Kami akan bermalam nanti kalau terlalu malam. Dan dari situ baru saya akan melanjutkan perjalanannya untuk besok masuk ke border. Dan di depan ada gedong yang di twist ya. Bagus sekali dipuntir. Pojok kali Oka. Saya akan coba ikut.
Coba sebentar telepon dulu, San. Kita mampir nih di Panama City. Ya, ini kedutaan KBRI-nya ini di tengah-tengah downtown. Ya, kita sampai hari ini, hari Kamis 28 Maret. Udah berapa tahun Bu di sini? Saya 2 tahun Pak. Ini kalau malas pulang. assignment. Pulang ya. Sebelumnya nanti retire. Terus retired langsung. Iya. Oh, jalan-jalan dong sama kita. Saya Pak. Iya, saya nomor 70 saya. Ya. Nanti jalan-jalan sama kita kalau udah pulang. Ada Kolintang nih? Bukan ini? Iya, Kolintang Pak. Iya. Kampung dari teman dulu ada kampung dari tahun 67. Oh. Ini udah berapa tahun nih KBRI ini? Dari 2011 ya Bu, nyewa ini. Oh enggak ya? Tahun 2011 ke atas. Berangkat dari Meksiko Pak. Oh. Makanya mohon maaf kalau pakai nomor Indonesia waktu kita masuk Panama masih hotline KBRI Panama atau Mexico City. Oh, oke. Karena kami belum bisa apa namanya tahu itu yang harus langsung dari providernya. Ya, ya. Ya, ini Costa Rica di bawah sini Bu ya? Iya. Ya. Costa Rica, Nicaragua, Honduras. Nicaragua, Honduras. Oh, itu negaranya gimana sih? Nicaragua, Honduras gimana? Aman. Jalan yang terbaik dari semua di Amerika Tengah. Oh, Costa Rica ya. Terus yang lainnya? Amerika Tengah. Nicaragua. Oh. Kalau yang itu yang Nicaragua ya kalau di Honduras agak rawan ya. Honduras kriminalitas memang Tinggi. Ya. tapi Costa Rica juga sekarang Naik ya. Oh. Enggak aman Honduras? Pertama saya ucapkan selamat datang Pak di Panama. Sekarang sudah berusia 15 tahun. Setelah sebelumnya nanti diangkat ke Meksiko. Saya punya tempat saya ketiga. Jadi pada tempat ini ya. Udah start ya Pak. Iya. Saya taruh. Saya sebelum ini udah mengkafikan. Dia mau sini, saya bilang saya mau kafikan dulu. Saya akhirnya nggak jadi. Dia kita foto ya. Dan saya ada kenang-kenangan ini nanti bisa dipakai di jalan biar hangat. Oh, sorry. Nanti kita foto bareng. 1, 2, 3. 3 straight. Ya, 3 terus.
Ya, saya sekarang ada di Embassy Republik Indonesia Panama. Mana tadi? Mas, Putri. Ya. Ini pada teman-teman Indonesia pada Oleh-oleh. kangen sama Antangin nih. Jauh banget ini datangnya. Nah, di Panama nggak ada soalnya. Ya ntar minumnya, ini kan lagi puasa nih, takut masuk angin. Nah, nanti kalau udah buka minum itu. Nah, jadi kita sekarang sedang mampir ini di Panama. Nanti dari sini kita mau ke utara, mau ke Costa Rica ini. Bravo, never stop overlanding. Ya teman-teman, sekarang tanggal 28 Maret, hari Kamis. Ini di Panama hari besar ya. Nah, saya akan bertolak untuk ke utara menuju ke arah Costa Rica. Dan nanti mungkin di tengah perjalanan sebelum masuk ke border ya, kita akan bermalam. Karena disarankan kalau di daerah Amerika Tengah jangan drive pada waktu malam hari. Dan nanti kita akan bermalam di Airbnb atau di rumah penduduk ya, nanti kita lihat saja. Dan besok kita akan meneruskan perjalanan. Insya Allah kita bisa nyebrang, kalau tidak bisa lusa baru nyebrang masuk ke Costa Rica. Dan dari Costa Rica nanti kita akan langsung ke Nicaragua. Jadi teman-teman ikuti terus perjalanan kami di Central America yang penuh tantangan. Bravo, never stop overlanding. dikit ya, takut kemalaman. Oke. Bisa nggak aku video ini beratap-beratap ke dalam ini? Coba aja dah.
ke pedalaman ini di Panama. Ya ini sekarang mau perjalanan Costa Rica. Nah kita sekarang lihat ada jalan yang off-road, kita masuk nih. Ketemu sedan juga nih, padahal harus nyebrang kali. Kita harus nyebrang ke kali nih. Satu ya sekarang. Saya pakai handle dulu. Nah. Oke, hati-hati. Ya, terus. Wah, ada mobil ya. Ambil kanan. Maju. Minggir kanan bisa nggak? Waduh banyak mobil kan. Lu mepet kanan dah, bisa nggak? Bisa kanan ya, terus. Harusnya di mobil tuh hampir jeblos tuh dia. Ini kena macet di depan, orang pada detour ke sini semua ini. Mereka juga ikutin GPS kayaknya. Ke depan ada lega nih, bisa muter. Ini mobil nggak bisa nyebrang gua. Ya nggak bisa nyebrang nih mobil doang. Nggak berani dia. Kita ambil kanan. Baru saja kita menyeberang kali ya. Nah ini kita mau berwaktu. Dan di sini kalau kita mau belusukan jangan malam bahaya. Udah. Jangan malam bahaya. Ini masih ada matahari. Jadi kita baru saja nyebrang. Kita mau lanjut nih. Handle dipasang high dulu. Mampir ke rumahnya Pak Lurah dulu yuk.
Jalan raya. Oh, it's close. It's close, it's close. No. Nggak bisa, San, nggak bisa. Ini orangnya mau kasih tahu nih. Cuma tapi nggak bisa ngomong. Coba buka. Speak English. So. It's no. This road is closed. Son, I want to visit the area because we booked the room, the house. Okay. You can talk with my friend, speak Spanish. Joan, suruh turun, Joan. Ini bisa ngomong Spanish. Where are you from? Indonesia. Oh, good. Yeah. My friend Hey, from Colombia, wait. from Colombia? Yeah. Di Green Garden tahap berapa, San? Ya, kita sedang mau beli oli nih karena olinya sedang berkurang, oli Pak Sani. Saya sedang mau isi diesel lagi nih, cadangan. Ya, pagi ini saya sedang makan ya di McDonald, adanya pinggir jalan. Nah, kita mau menuju ke kota yang namanya David. Nah, ini kota ini sudah dekat dengan border Costa Rica. Nah, nanti kita akan usahakan besok kita sudah cross border ke Costa Rica. Ya, saksikan terus perjalanan di Amerika Tengah ini. Hari ini panas sekali. Rata-rata di sini panasnya 35. Ayo kita jalan lagi. Hari ini masih ada 300 km kurang lebih 6 jam. Bravo, never stop overlanding. Ya kawan-kawan, ini adalah salah satu highway Pan Americana, highway 40 yang menghubungkan dari Panama City ke border Costa Rica. Ya, jalannya mulus, lempeng, sepi. Nah,
Nah, ini jalan ini sudah heritage ya, udah dibikin sudah lama. Jadi yang menghubungkan antara Ushuaia dan Alaska. Ya, jadi jalan yang saya lewatin sekarang ini ada beberapa yang memang sudah rusak jalannya. Jadi tidak semuanya mulus seperti ini, tapi rutenya sudah ada sejak zaman dulu. Dan itu memang untuk Darien Gap tidak bisa dilaluin ya, tetap harus lewat kapal. Nah, ini kebanyakan dia ada di West Coast, jadi di Pacific Ocean dia, nempel di daerah Pasifik, Samudra Pasifik gitu. Terus sampai di California nanti. Terus langsung kita bisa menuju ke Alaska. Jadi saya mau lewat Pan American Highway dari Ushuaia ke Alaska. Kurang lebih panjangnya 18.800 km. Bravo. Never stop overlanding. Kita ke arah Santiago sana ya? Ya, Santiago terus. Polisi lagi nih kanan nih. Dia stop. Kena kan? Juan Stop. sih, Juan Ya, belum stop. Juan. Why? We are far? We are not speeding? 40 ya. Hah? 40. Ya, kita baru di stop nih sama polisi. Nah, nggak tahu kenapa. Kayaknya sih nggak speeding. Coba nanti dilihat. Oh, 83. Oh, okay. So, and you have a tolerance? Katanya speeding nih. Dari tadi larinya nggak lebih dari 80. Sunny had $50 and I borrowed from you. $30? Yeah. Ini polisinya minta duit $30 nih, kita mau bayar sekarang. Can you give? Yeah. Gracias. Yeah. Alaska. Show the map. Show the map. Ya, dapat $30 ya, ngopi-ngopi lah. Jadi saya tadi speed limit di sini tuh 60, saya jalan 80. Ya, akhirnya kita ketangkap lah. Ya, anggap makan siang, nanti saya puasa nggak makan. $30. Ya, 500.000. Thank you, sir. Gracias. Sana juga dari sana ada. Dua lah. Ngomong Ya, pasti. Cuan, yang bayar
go. What do you say? No, I said because you talk. Maybe if I'm not talk, maybe it will be $100. But yeah, they will charge more. You know, he said, Indonesian, maybe they can. The ticket will be $100 if I put the ticket. I say, no, man, you can put that. It's okay. Thank you very much. You're welcome. I'm here for that, for help you. Biar seneng, San. Ya emang dia banyak bantu lah. Oke, I pass you ya. Ya, ini 80 lagi nih. Tuh. Berubah-ubah, begitu yang berubah dijagain sama dia. Ya, di mana-mana sama aja ya, San ya. Ya, orang cari makan lah, tambahan. Ya, ini yang hijau di depan ini bukan sawah ya, ini tanaman-tanaman macam jagung nih. Itu apa? Oh ya, naskah ya. Ya teman-teman, ini panas sekali di temperatur hari ini dalam perjalanan menuju ke Costa Rica. Temperatur di luar panas. Ini mobil kalau radiatornya tidak bagus ya bermasalah ini. Kita bisa bayangkan seandainya kita amit-amit ban kempes ya, kita mau ganti ban di sini setengah mati, di luar panas sekali. Dan juga kita kalau overland pastikan bahwa radiator kita bagus ya, karena ada beberapa negara yang panas sekali. Dan di sini juga tidak ada rest area ya. Kita bensin, makanan semua harus cukup. Dan jangan setir malam hari ya, karena di sini sepi sekali, tidak ada penerangan. Ya, ikuti terus perjalanan saya di Amerika Tengah menuju ke Amerika Utara. Bravo. Ya, kadang-kadang kita kalau males makan, kita makan pisang nih. Jadi daripada nyamil gorengan, kita makan pisang. Karena pisang ini bagus sekali untuk overland dan rasanya semua negara bersama dan mudah didapat. Ya, itu di depan jalannya masih lurus terus menuju ke utara, ke Costa Rica. Makan siang dulu. Ini makan siang yang paling enak, murah, meriah, dan mudah didapat di mana saja. Dan tidak ada gorengan ya. Jadi bikin kita lebih sehat. Tapi jangan banyak-banyak, karena banyak karbohidrat dan banyak gula, ntar ngantuk. AC-nya dingin nggak, Kak? Kalau digas dingin, kalau kencang. Kalau mobilnya stasioner nggak begitu. Jalannya mantap ya. Iya, ini asik kalau gini terus, Pak. Tapi si ibu itu kan juga ada bilang setelah pas dari Santiago tadi katanya enak jalannya. Ya, ini jalannya udah lebar banget nih. Dan ini dua terus. Tapi sebetulnya jalan begini di Brasil banyak, San. Iya, bedanya di Brasil bayar, ini kagak.
daerah sini mah nggak ada polisi kali San, gersang San. Ya udah 100 ya. Coba aja boleh kalau nggak ada satelit. Ya ini landscape-nya seperti kalau kita mau menuju ke Merak ya, mau nyebrang Lampung. Nah, landscape-nya mirip-mirip itu. Polisi lagi. Di sini banyak polisi ya. Tadi saya udah kena tilang sekali. Sekarang speed-nya 50. No polisi, no polisi. Udah pulang men. Perbatasan kita diperiksa nih. Saya nggak tahu nih periksa apa. Periksa surat yang dari custom itu. Punya itu yang dibetulin. Ya udah kita suruh jalan terus semua dua-duanya ya. Di jalan aja udah. Ambilnya susah, gua ada di atas. Dia nggak diberhentiin kan? Di tangannya dada-dada, gua pura-pura nggak tahu aja, gua terus. Ya oke good. Ya ini depan ada kebakaran hutan nih. Kebakaran hutan nih. Ya lagi dimatiin. Ya di luar panas sekali ya. Parah juga ya. Panasnya 37. Hati-hati San, depan nggak kelihatan pakai lampu ya. Pakai lampu sama hasar tuh. Takut ditabrak dari belakang. Kalau nggak kelihatan hati-hati loh. Mendingan kita berhenti dulu kali. Asap malahan. Kita berhenti dulu. Awas San, nggak kelihatan San. Kita kan asap hati-hati ya. Pakai hasar San, pakai hasar. Kalau pinggir hati sampai pinggir. Udah lewat. Apinya besar sekali ya. Sekarang saya sampai di David nih, kotanya namanya David. Nah ini sudah dekat sama border nih, Costa Rica. Kalau sekarang kita nyebrang sudah tanggung nih, karena sudah sore. Takutnya ntar kemalaman, kita masuk Costa Ricanya berapa ntar kalau udah malam. Jadi kita tunggu besok saja. Ya ini speed limit dipantau terus. 60 dalam kota, luar kota 80 sampai 100. Ya, ikuti terus perjalanan di Amerika Tengah, ingin menyeberang ke border Costa Rica. Selamat pagi, kita sekarang ada di kota namanya David. Nah, kota ini sudah dekat dengan border ya. Jadi kita tinggal 50 km lagi. Kurang lebih 1 jam. Kita mau siap-siap nih, habis checking oli mesin. Ini Pak Sani juga barusan ganti bolam lampu, karena bolam lampunya bermasalah. Udah ganti San? Udah. Ya kita jam 9. Dan di border sekarang di Costa Rica lebih awal. Sekarang di Costa Rica masih jam 8 pagi, beda 1 jam. Ya semoga
di border, di perbatasan kita tidak ada masalah ya. Ini kita masih di dalam hotel. Nah, hotelnya ini ada di Pan American Highway, yaitu highway nomor A40. Ya, hotel residensial Pan Americano. Dan nanti dari sini kita akan langsung menuju ke utara dan kita akan terus masuk ke border. Ya, ini kotanya kota perbatasan, biasa sepi. Cuman di sini harus hati-hati ya. Semua yang ditinggal di mobil jangan sampai terlihat, karena di sini semua kaca mobil hitam semua. Karena banyak maling yang sering menyongkel. Ini juga pakai tralis hotelnya. Ya, ini hotelnya khusus hotel transit ya, untuk orang-orang yang mau menyeberang ke border. Bravo. Never stop overlanding. Pagi ini saya ada di hotel Residential Pan Americano. Nah, ini Mr. Levis yang punya ini. Kita dapat hadiah topi nih. Jadi di mana-mana topi nggak pernah beli saya. Banyak banget dikasih orang nih. Thank you. Muchas gracias, Levis. New amigo. Bienvenido. Amigo. Bienvenido. Amigo. Gracias. Ya, itulah teman-teman. Overland di seluruh dunia, kita nggak usah khawatir. Kita I'm alone but not lonely. Ternyata di sekitar kita teman dan saudara semua. Bravo. Never stop overlanding. Ya, selamat pagi waktu di Panama. Kita sekarang sedang di pinggir jalan nih, di warung di Pan American Highway 40 menuju ke Costa Rica. Ya, ini sebentar lagi, kita 2 jam lagi dari sini sudah melintas border. Nah, kita sedang makan di warung dulu nih. Makanannya biasa standar, kentang, roti sama ayam. Tidak ada nasi, tidak ada nih. Biasa saya nasi sama telur ceplok. Ini ada telur dadar kali, bukan, ini kentang nih. Kentang, ayam goreng. Ada singkong rebus tuh, singkong rebus. Ini semur sapi. Ya, saya makan tadi 1 porsi ikan sama kentang $2.50, kira-kira 35.000. Jadi berdua 70.000. Ya. Bravo. Ya, sekarang mau berangkat saya. Nah, kita mesti siapkan dulu. Ini surat-surat dari pelabuhan kemarin ya. Bukti masuk ke Panama, dan ada juga asuransi, dan ini dari pajaknya. Nah, ini semua berkas-berkas ini harus kita bawa, termasuk karne ya. Nah, ini persilapan, ada juga STNK, translate-nya, BPKB juga ada, yang lengkap sekali. Jadi kita harus siapkan, jangan di border nyiapkannya. Jadi sebelum kita cross border, kurang lebih 10 kilo sebelumnya atau bisa 1 jam sebelumnya kita sudah siapkan ya paspor dan surat-surat yang lainnya. Ikuti terus perjalanan menyeberang Costa Rica. Bravo, never stop overlanding. Oke, kita jalan. Ya, kita gas lagi, gas. Pan Americano Highway. Tinggal 50 km lagi. Jadi kita sudah hampir separuh ya. Saya sudah menjelajah dari Ushuaia untuk ke Alaska. Ya, saya sekarang sudah mau masuk ke Costa Rica. Dan masih ada dari Costa Rica kita ke Nicaragua. Terus kita masuk ke Honduras, El Salvador,
Dari situ kita ke Guatemala, mau mampir di negara kecil sekali, Belize. Dan dari situ kita langsung ke Meksiko. Nah, nanti di Mexico City ada crowded nih, mesti hati-hati. Kita ke KBRI lagi nanti. Dari situ baru kita decision kita masuk ke USA yang di North. Lewat mana belum tahu. Mungkin bisa lewat Texas atau mau lewat Arizona. Rekomend dari teman-teman overlander lebih baik lewat di bagian timur di Texas saja karena agak sepi bordernya. Ikuti terus perjalanan overlanding. Ya, di Pan American Highway ini jalannya dibagi dua ya, jadi dua jalur. Jalur arah balik dan jalur ke atas. Nah, di sini kalau orang mau U-turn itu tidak bisa langsung muter di tengah-tengah. Kadang-kadang seperti ini bisa karena ada semacam desa. Tapi kalau di tengah-tengah highway-nya mereka harus belok kanan dulu, muter balik, baru mereka nyebrang untuk pindah jalur. Nah, karena memang lokasi putarannya tidak lebar, jadi tidak bisa langsung mepet ke kiri. Harus kanan keluar dulu, baru balik arah. Nah, seperti ini di depan ada keluar dulu dia keluar dulu ke kanan. Nah, terus dia muter. Nah, ini seperti di depan dia langsung cross seperti orang nyebrang, jadi tidak macet belakangnya. Nah, tapi sebagian ada yang seperti ini langsung ke kiri karena lebar ya. Jadi hati-hati di sini teman-teman. Putar balik ada dua cara, yaitu ke kiri langsung putar atau ke kanan dulu baru nyebrang. Ya, ini lain negara lain caranya. Saksikan terus beberapa tip-tip yang saya temuin selama perjalanan ke Amerika Selatan Utara. Ya, ini sekarang posisi di Amerika Tengah. Ya, kita sampai di kota Bugana. Ini sudah mendekat ke border antara Panama dan Costa Rica. Kurang lebih tinggal 40 km. Di sini domino pizza murahan. 8 slice plus minum refill 999 San. Mahal dong. Namanya Paso Canoas, yaitu 25 km lagi sudah masuk ke Costa Rica. Ya, di sebelah kiri saya banyak restoran-restoran nih model kayak di Bali ya, pakai daun-daun atapnya. Ya, kita sudah mendekat nih di perbatasan. Mungkin kurang 15 kilo lagi ya. Nah, ini memang kalau kita lihat di dekat perbatasan ini sepi ya. Jalannya lurus sepi. Dan kita nanti akan memasukin border langsung ke Costa Rica. Nah, itu kita akan menelusurin Highway 40. Pan American Highway itu ada di sebelah kiri, yaitu di mepet ke Samudra Pasifik. Ya, di situ nanti kita akan ke satu daerah Cakung, yaitu nanti daerah yang belajar surfing. Di sana banyak sekali orang-orang surfing. Kita akan bermalam di situ. Ikuti terus explore saya di Costa Rica untuk 4 hari ke depan. Ya, selamat datang Paso Canoas. Ya, ini border nih. Border or just this is a control, safety control. Checking. Ya, di depan saya ada tentara-tentara yang akan memeriksa perbatasan. Ini kita sudah mau masuk ke border ya. Jadi kita harus pelan-pelan. Tangan aja.
sampai di border nih. Nah, ini truk-truk sedang parkir. Untuk pengurusan surat-surat kita mesti cari parkir yang aman nih. Usahakan setir kita jangan kelihatan kalau setir kanan. Takutnya tidak boleh masuk ya. Nah, nanti kita akan parkir. San, parkirnya jangan dekat-dekat kantor, San. Kalau bisa parkir yang agak jangan terlalu nyolok tuh. San, sebelah kirinya truk masuk bisa nggak, San? Nggak tahu, Pak. Saya juga nggak tahu. Nggak, maksudnya kamu masuk dulu tuh supaya ada Yohan kan? Sebelahnya truk kiri itu kosong. I have to go out. To park here. Ini begini ya. Este carro. Dos carros. Ahí le voy a ayudar en lo que yo puedo, lo que es inspección, declaración, para más fácil poder salir rápido del país. Ahí le voy a ayudar, también con esto. Okay, también, maybe 10. Yeah. 20 kan itu. Ahora sí, pero cuando vamos al palete tenía cosas, ya vayan a migración. Okay, go to migration. Ya, car here. Yeah, the car here. Minar, go here o Todos tenemos que ir o voy a los pasaportes. Los pasaportes, todos, cada uno va con su pasaporte. Oke. Es lo que hay un punto. Kasih 20 ke dia. Paspor. Ya, saya sedang di imigrasi mau ngecapkan paspor nih. Sekarang di Panama, kita mau keluar dulu. Habis dari sini freelance langsung masuk ke border ke Costa Rica. Ya, kita ngantri dengan truk-truk ini banyak sekali. Ya, semoga kita bisa lancar. Bravo, harus tetap mulai. Ya, kita sudah sampai di perbatasan nih. Kita sedang antri. Mobil diparkir dulu, kita masuk. Nah, dari sini baru kita dicap. Nih surat-surat udah beres tadi. Ya, sudah dicap ya. Kita langsung mau ke border sekarang untuk masuk ke Costa Rica. Ini apa namanya sudah beres, sudah keluar kita.
Ya sudah beres, kita akan jalan sekarang. Muchas gracias. Ciao. Ya akhirnya alhamdulillah sudah bisa keluar nih dari Panama. Nah, sekarang kita akan yang kedua untuk masuk ke Costa Rica sekarang. Kita mau tukar duit dulu karena nanti uang kecil untuk bayar administrasi nanti. Maju dikit San, gua nggak bisa putar, berarti San. Kita mau tukar duit dulu San. Nanya ini imigrasinya di mana? Di depan kali ya? Loh, ini kan belum free zone. Kita kan free zone dulu baru masuk Costa Rica dong. Iya, nggak nanya aja ini. San, kamu maju dikit, kita foto di itu, Paso Canoas, San. Hop, nah, foto situ. Depan sini aja nih. John, take a picture of us in Paso Canoas. It's two car. Ya teman-teman, saya di Paso Canoas. Ini border dari Panama ke Costa Rica. Kita keluar dari Panama sekarang. Di depan adalah free zone. Nanti kita dari situ kita masuk ke Costa Rica. Ya ini Paso Canoas. Jadi sebentar lagi kita bye-bye Panama. Welcome Costa Rica. Bravo, never stop overlanding. Ini mobil sudah kita selamatkan dari pelabuhan. Kita sekarang akan bawa Meksiko dan Los Angeles. Ikuti terus. Siapin karne ya berarti ya, karne ya. Saya bawa semua satu paket sih. Custom office nih, custom office. Gua nggak perlu parkir nih, nggak bisa parkir gua. Sini nggak boleh kali ya? John, parkir, masuk aja masuk. What is the meaning? Orangnya tuh loh, aku lihat orangnya manggil tuh. Mesti turun juga. Ya kita sedang isi nama ini untuk supply mobil, surat-surat mobil ya. Habis ini kita ke asuransi baru bisa dikasih permit. Sekarang di border mau masuk Costa Rica, sedang proses ya. Terima kasih. Bravo dan stop overlanding. Ya teman-teman, sekarang saya lagi mau bayar asuransi dulu di belakang antre. Saya nomor 11 ini di imigrasi di Costa Rica ini. Nah, kita sudah sampai di sini, insya Allah semuanya lancar. Ya nanti sampai sudah dicap keluar baru kita kasih laporan lagi. Bravo, never stop overlanding. Saya mau pasang stiker nih, Happy Never Stop Overlanding, Happy Go Lucky Expedition, supaya dikenal. Ya ini sekarang saya tempel ada di imigrasi di Costa Rica. Kita bawa mobil ke sini. Nah, Happy Go Lucky sudah sampai di Costa Rica. Bravo, never stop overlanding.
sedang diperiksa chassis numbernya. Ya teman-teman, selamat siang. Ini saya udah masuk Costa Rica. Sekarang kita dicek semua fisik ya, mobil-mobilnya di Duane. Tapi saya surprise, saya dari jauh ketemu Mbak Mariana. Ini dari Indonesia. Aduh, ini naik motor berdua sama suaminya, 2 motor. Nah, Mbak Mariana ini asalnya dari Toba. Dia sudah 11 tahun tinggal di Belanda dan ini 4 bulan sudah keliling dari Ushuaia mau pergi ke Kanada ke atas. Nah ini Mbak Mariana ceritakan sedikit pengalamannya bagaimana? Kapan berangkat dari Belanda? Berangkatnya dari bulan November tahun 2023, September akhir September tahun 2023 sampai sekarang lah. Sekarang di Panama, tujuan ke New York. Mau ke New York, keren kan? Keren tuh. Jadi teman-teman yang muda, jangan di rumah aja nih. Mbak Mariana ini, coba generasi muda yang sudah melanglang buana ini. Dan naiknya nggak tanggung-tanggung lagi nih. Royal Enfield. Sendiri dia, solo driving dan suaminya naik ini. Apa ini? Africa Twin. Tuh. Jadi Africa Twin dan Royal Enfield berbarengan. Nih, mau keliling. Ada pesan nggak untuk generasi muda Indonesia? Jangan males-males. Kalau ada impian diwujudkan langsung ya. Iya, jangan walaupun cewek harus jangan ini aja tergantung sama suami doang. Iya, mantap. Oh, teman-teman dengerin. Jangan mau kalah, ayo tabung dulu yang penting. Nabung ya, nanti kalau sudah nabung baru jalan-jalan. Terima kasih. Selamat jalan. Oke, selamat jalan. Oke, see you on the road. Alright. Bravo. Never stop overlanding. Sir, fumigation, sir. Fumigation. Turn right onto Carretera Interamericana Sur, Route 2. Head north. Turn right onto Carretera Interamericana Sur, Route 2. Udah kemana ini? Ikutin gua, mesti ke muter lewat belakang truk ini. Belakang truknya keluar dulu. Mau kita disemprot dulu ya ininya ya, mobilnya. Ya disemprot harus antri. Yuk di kanan ke kanan. Head north. Ke kiri. Salah jalur. Head southeast on Carretera Interamericana Sur, Route 2 toward Interamericana. Turn left onto Calle Paso Canoas, then turn left. Alas semprot ya. Hati-hati. Suruh nyalip truknya hijau. Ya, kita di fumigasi ini sekarang. In 500 meters, turn left toward Picamila. Ya, kita sedang fumigasi sekarang, dimasukkan ke terobong nih. Ya, ini sekarang sedang di fumigasi. Udah selesai?
akhirnya saya lolos dari imigrasi dan tidak dipermasalahkan setir kanan. Tadi kita ajak dia ngobrol dan dia tidak merhatikan ya setir kita di mana, dengan pertemanan baik. Dan kita juga tadi ketemu orang Indonesia, mbak-mbak umur 30, dia traveling dengan suaminya naik motor satu-satu itu. Dia dari Ushuaia mau ke New York ya. Jadi kita sempat ngobrol banyak dengan anggota-anggota overlander yang lain dan juga dengan petugas-petugas yang lain. Akhirnya kita lolos semua dan kita sekarang sudah bisa masuk ke Costa Rica dengan aman. Dan kita sekarang mau mencari penginapan untuk nanti malam dan makan siang. Ikuti terus perjalanan berikutnya. Sayonara Panama, welcome Costa Rica, bravo, never stop overlanding.